Halo teman-teman, perkenalkan aku Ali Zainuddin. NIM 63010190031 akan menerangkan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Simak pada video berikut ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Yang pertama yaitu biaya. Biaya merupakan kita akan mengeluarkan dana untuk mengeluarkan sesuatu. Sedangkan pembiayaan pada bank syariah yaitu bank akan mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu dalam penyediaan uang. Pembiayaan merupakan pendapatan terbesar pada bank syariah. Dan juga sebagai resiko yang paling besar juga kepada bank syariah. Di samping pembiayaan yang bermasalah, bukan hanya menurunkan pendapatan dari bank syariah, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sesuai di sektor perbankan syariah. Selain itu, penyediaan atau dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, roba, dan musyarakah. Dan juga transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh, sewa beli dalam bentuk ijaroh mustahik bitamlik. Dan juga transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh. Untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit-unit syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada penyusunan rencana pembiayaan. Pertama, dari menurut jangka waktunya. Pembiayaan jangka pendek. Biasanya pembiayaan ini berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, pedagang musiman, industri, pembiayaan proyek, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jangka menengah. Biasanya ini dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 3 tahun. Yang ketiga ada jangka panjang. Ini yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.
Misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan cara dan sifat penarikannya, yaitu ada penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, ada penarikan bertahap sesuai jadwal, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek. Dan selanjutnya ada rekening koran atau yang bisa disebut revolving, yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Pada bank syariah memiliki suatu kelayakan pemberian pembiayaan. Dalam kegiatan penyalurannya, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak. Yang pertama, seorang analisis harus memiliki dan harus melihat aspek yang pertama dari sektor internal terlebih dahulu. Yang pertama dari produk, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua ada flash. Flash di sini yaitu strategi distribusi pokok. Selanjutnya ada price di sini yaitu strategi harga penjualan pokok. Yang selanjutnya yaitu ada promotion, strategi promosi dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan dari eksternal, analisis harus melihat aspek perkembangan kehidupan ekonomi umum. Yang kedua, perkembangan keadaan politik negara. Yang ketiga, perkembangan suasana persaingan pasar. Yang terakhir, peraturan atau keputusan pemerintah. Selanjutnya ada pengaman pembiayaan. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan. Yang pertama, sebelum realisasi. Bank syariah akan menyetujui nasabah dengan persetujuan kepada nasabah, dan bank syariah berhak untuk menutup anggunan atau asuransi sesuai dengan kebijakan dari bank syariah. Dan yang kedua, setelah realisasi. Ini merupakan awal dari pemeliharaan atau pemantauan dari pembiayaan itu bank sendiri. Jadi, bank akan melakukan pembinaan dan kontrol aktivitas bisnis kepada nasabah. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam penentuan profit margin dan
nisbah atau bagi hasil. Kebijakan dalam penentuan ini ditentukan pada acuan beberapa faktor. Yang pertama ada komposisi pendanaan, yang kedua tingkat persaingan, ketiga resiko pembiayaan, keempat jenis nasabah, kelima kondisi perekonomian, keenam tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank. Cukup sekian dari penjelasan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah oleh saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.